Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 030211820250250007 kelas A Indralaya, Prodi Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi linier sederhana, regresi linier berganda, dan juga regresi kuadratik. Nah, di sini sudah tertera di Excel pada tampilan layar saya. Di sini ada data contoh soal mengenai regresi linier sederhana. Sebelumnya, rumus regresi linier sederhana yakni Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan sigma YI dikali sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma XI dikali YI dibagi dengan N atau banyaknya jumlah data dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Nah, selanjutnya untuk B sama dengan N sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan data atau N, banyaknya jumlah data, dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. Nah, dari data tabel yang sudah tertera, maka kita menggunakan tabel bantu untuk mendapatkan nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. Di sini, kita akan mencari nilai X kuadrat. Nilai X kuadrat didapatkan dari hasil X. X di mana X kuadrat berarti 123 untuk sampel data 1 dipangkatkan 2, artinya 123 dikali 123 didapatlah hasil 15.129. Nah, begitupun untuk data atau angka-angka selanjutnya, maka kita pangkatkan, kita kalkulasikan, dan didapatkanlah hasil seperti berikut. Selanjutnya untuk Y, sama juga. Y kita carikan, Y kuadrat artinya 95 kuadrat sama dengan 95 dikali 95, maka kita dapatkan hasil 9.025. Nah, untuk data-data selanjutnya pun seperti itu. Kita kalkulasikan dan didapatkanlah hasil seperti berikut. Selanjutnya, untuk XY. XY ini kita dapatkan hasil dari X dikali dengan Y, berarti 123 dikali 95. Maka didapatkanlah hasil 11.685. Begitupun data-data selanjutnya. Kita kalkulasikan, kita kalikan, dan didapatkanlah hasil seperti berikut. Kemudian setelah kita kalikan untuk X kuadrat, Y kuadrat, X, dan Y-nya, maka kita jumlahkan nih, berapa X. Ternyata didapatkanlah hasil 1123, kemudian jumlah dari Y-nya 866, kemudian X kuadratnya 127.861, kemudian jumlah dari Y kuadratnya 75466, kemudian hasil dari X kali Y-nya 98148. Nah, maka setelah kita dapatkan nih hasil dari tabel yang sudah kita carikan, kita masukkan rumus untuk mencari regresi linier sederhana berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada A sama dengan sigma YI. Nah, sigma YI kita dapatkan tadi 866, kemudian dikali dengan sigma XI. Sigma XI didapatkanlah 1123, kemudian dikurangkan dengan sigma XI. Sigma XI di sini kita dapatkanlah 1123, kemudian dikali dengan sigma YI dikali XI yang 98148. Kemudian dibagi dengan N. N banyaknya jumlah data ada 10. Kemudian dikali dengan XI kuadrat. XI kuadrat kita dapatkan hasil 12.7891. Kemudian dikurangkan dengan XI pangkat 2.
Artinya di sini setelah kita kalkulasikan, kita dapatlah hasil 1261129. Nah, kemudian setelah kita kalikan, kita kurang, kemudian kita bagi, didapatkanlah hasil 29.998.42529. Nah, sudah kita dapatkan nih untuk yang A. Selanjutnya kita mencari yang D. Yang B ini N. N kita berapa? 10. Kemudian dikali dengan sigma YXI dikali YI. Sigma XI kali YI 98148. Kemudian kita kurangkan dengan sigma XI. Sigma XI kita dapatkan di sini 1123. Kemudian dikalikan dengan sigma YI. Sigma YI-nya kita dapatkan 866. Kemudian dibagi dengan N. Jumlah datanya ada 10, kemudian kita bagikan dengan XI kuadrat. XI kuadrat kita dapatkan 127891. Kemudian dikurangkan dengan sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat berarti yang hasil dari ini 1123, kemudian kita pangkatkan 2, dapatlah hasil 12,61129. Sehingga karena kita udah dapat angka dari nilai A, kemudian nilai B, kemudian kita tinggal masukkan rumus. Berarti Y sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan 29,998, kita ambil 3 angka di belakang koma saja, kemudian kita tambahkan B-nya berapa? B-nya 0,504, kita ambil 3 angka di belakang koma, dikalikan dengan X. Karena di sini permintaan X-nya 200, maka kita kalikan dengan 200 dan kita kalkulasikan hasilnya sehingga harga prediksi harga yang kita dapatkan adalah 130. Oke, selanjutnya yakni regresi linier berganda. Nah, regresi linier berganda di sini sudah terdapat tabel beserta data-datanya. Untuk regresi linear sederhana di sini ada X1 kemudian X2. Y. Nah, di sini kita sudah terdapat tabel-tabel. Berarti yang perlu kita cari pada tabel ini adalah XI kuadrat, X1 kuadrat. Di mana dapat X1 kuadrat, tinggal kita kalkulasikan yang ini, sama. Jadi 123 pangkat 2. Jadi kita kalkulasikan, setelah kita kalkulasikan, maka dapatlah hasil 15.129. Sama untuk seterusnya pun seperti itu. Jadi tinggal kita kalikan saja, kuadrat, kemudian kita kalkulasikan, dapatlah hasil ini, dan untuk data berikutnya juga sama seperti itu. Kemudian X2 kuadrat. X2 kuadrat juga sama, kita kalkulasikan, berarti di sini jika kita lihat di data 1 itu 520, artinya di sini kita kalikan 520 dikali 520 berarti 270400. 400. Nah, begitupun untuk angka-angka selanjutnya, tinggal kita kuadratkan saja, kita kalkulasikan dan didapatkanlah hasil seperti yang tertera. Kemudian di sini XI dikali X1 dikali X2, berarti tinggal langsung saja kita kalkulasikan, tinggal kita kalikan 123 dikali 520 sehingga dapatlah 63960. Begitupun untuk data 2 sampai 10. Kita kalikan saja, kemudian kita kalkulasikan dan didapatkanlah hasil seperti berikut. Nah, selanjutnya gimana untuk mencari X1 dikali dengan Y? X1, mana X1? Nah, ini X1, Y. Berarti tinggal kita kalikan 123 dikalikan dengan 95, didapatkanlah hasil 11685. Begitupun selanjutnya sama. Dengan data selanjutnya berarti kita kalkulasikan juga. 136 dikali 97, didapatkanlah hasil 13192.
dan seterusnya. Jadi tinggal kita kalikan saja, kemudian kita masukkan ke dalam tabel. Nah, selanjutnya nih, tabel terakhir ada X2 dikali Y. Sama, jadi kita cari mana X2. X2 ini, kemudian Y, tinggal kita kalkulasikan saja. Kita kalikan langsung 520 dikali dengan 95. Dapatlah hasil 49.400. Nah, begitupun untuk data kedua sampai dengan data ke-10. Artinya di sini kita sama juga, kita kalikan, kita kalkulasikan, didapatkanlah tabel data seperti berikut. Nah, setelah dapat tabel X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y, maka akan kita jumlahkan. Jadi di sini sigma sama dengan berapa nih jumlah X1? Ternyata setelah kita kalkulasikan, itu dapatlah hasil 1123, kemudian di sini untuk X2-nya didapatkan hasil 555227, selanjutnya Y kita kalkulasikan juga, dapatlah hasil 866, kemudian X1 kuadratnya 12781, kemudian X2 kuadratnya 2743159, kemudian untuk X1 dikali X2-nya 584403, selanjutnya untuk X1 dikali Y sama dengan 98148, dan yang terakhir X2 dikali Y sama dengan 451245. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung matriks dari A, kemudian matriks dari A1, A2, dan juga A3. Nah, di sini sebelumnya, kenapa kita harus menggunakan matriks A1, A2, A3? Di sini berdasarkan model regresi dari regresi linear berganda, rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 dan seterusnya. Nah, untuk mencari A ini, A dari model regresi, maka diperlukanlah determinan A1 dibagi determinan A2, sehingga kita harus mencari dulu determinannya itu. Untuk mendapatkan determinan berarti kita harus menggunakan matriks. Nah, yang perlu kita cari pertama adalah matriks dari A. Kita cari terlebih dahulu matriks dari A. Ini berarti kita masukkan, karena sebelumnya sudah tertera rumus, N sigma X1, kemudian sigma X2, kemudian sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 dikali X2, kemudian sigma X2, kemudian sigma X1 dikali X2, kemudian sigma X2 kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja. N-nya berapa? 10. Kemudian sigma X1. X1 kita sudah dapatkan 1123, masukkan. Kemudian sigma X2 kita dapatkan hasil 5527. Selanjutnya sigma X1 di sini juga sama, kita masukkan lagi. Kemudian sigma X1 kuadrat kita dapatkan hasil 127891. Selanjutnya sigma X1 dikali X2 kita masukkan datanya. Kemudian sigma X2. Sigma X2 di sini kita masukkan, kemudian sigma X1 dikali X2 kita masukkan lagi ini. Selanjutnya sigma X2 kuadrat. Ini kita dapatkanlah hasil dari sini. Nah, kita kalkulasikan hasil dari ini menggunakan rumus, dan menggunakan rumus di sini kita bisa mengkalkulasikannya dengan rumus M determinan, kemudian kita blok nantinya sehingga didapatkanlah hasil seperti ini. Selanjutnya juga kita akan mencari matriks dari A1. Matriks dari A1 di sini kita
dapatkan rumus sigma Y, kemudian sigma X1, kemudian sigma X2, sigma X1 dikali Y, kemudian sigma X1 kuadrat, kemudian sigma X1 dikali X2, kemudian sigma X2 dikali Y, kemudian sigma X1 dikali X2, kemudian sigma X2 kuadrat. Nah, tinggal sama seperti yang metode pertama, tinggal kita masukkan saja untuk datanya berapa. Misal di sini kita masukkan sigma Y. Sigma Y di sini 866. Berarti kita masukkan 866. Kemudian sigma X1. X1 di sini 1129. Nah, tinggal kita masukkan kembali. Kemudian X2. X2 di sini 55227. Kemudian X1 dikali Y. X1 dikali Y kita dapatkan ini 98148, tinggal kita masukkan. Kemudian sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat ini ya. Kemudian kita masukkan saja. Selanjutnya ada sigma X1 dikali X2. Sigma X1 dikali sigma X1 dikali X2 kita masukkan. Selanjutnya sigma X2 dikali Y. X2 dikali Y. Di sini kita dapatkan X2 dikali Y. Berdasarkan tabel. Nah, di sini kita masukkan ini. Kemudian sigma X2 kuadrat. X2 kuadrat kita masukkan angka ini ke dalam sini. Sama seperti tadi, tinggal kita masukkan rumus. Kemudian kita kalkulasikan. Oke, di sini sama. Kemudian ini juga sama, tinggal kita masukkan rumusnya. Kemudian kita masukkan nilai dari X1-nya berapa, X2-nya, X1 kuadrat, sesuai dengan rumus. Setelah kita dapatkan untuk matriks A1 kita dapatkan, kemudian matriks A2, selanjutnya matriks A3 sama saja. Jadi matriks A3 di sini rumusnya N, kemudian sigma X1, kemudian sigma Y. Kemudian sigma X1, kemudian sigma X1 kuadrat, kemudian sigma X1 dikali Y, kemudian sigma X2, kemudian sigma X1 kali X2, kemudian sigma X2 dikali Y. Nah, tinggal kita masukkan saja. N-nya berapa? 10. Kemudian sigma X1-nya. X1-nya di sini 1123. Masukkan. Nah, kemudian langsung saja nih kita masukkan lagi. XY-nya berapa? Tinggal masukkan nih. Masukkan. Kemudian ini juga sama. Kita masukkan nih. Kemudian X1 kuadratnya kita masukkan juga. Ini. Kemudian X1 dikali Y. X1 dikali Y kita masukkan, kemudian X2. X2 di sini kita masukkan juga, kemudian sigma X1 dikali X2 sudah kita dapatkan, tinggal kita masukkan saja, kemudian sigma X2 dikali dengan Y. Sigma X2 dikali dengan Y.
Nah, sama seperti yang di atas, tinggal kita masukkan rumus, M determinan, nanti kita blok, kemudian kita tutup kurung, enter, dapatlah hasil ini. Nah, setelah kita dapatkan matriks dari A, kemudian A1, A2, dan juga A3, di sini maka kita akan mencari konstanta dan juga slope. Konstanta dan juga slope, maka di sini karena kita harus mencari nilai A sesuai dengan model regresi, maka A di sini kita mencarinya A sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A2. Kita ketahui dari tabel yang telah kita dapatkan sebelumnya, di sini untuk determinan A1, determinan A1 kita sudah dapatkan di sini 12,866,5076. Kita masukkan dibagi dengan determinan A. Determinan A-nya di sini kita dapatkan hasil mohon maaf, di sini tadi determinan A1-nya, A1 kita dapatkan, kemudian dibagi dengan determinan A. Determinan A di sini kita dapatkan. Selanjutnya yang B. B ini hasil dari determinan A2. A2 kita dapatkan, kemudian kita bagikan dengan determinan A. Determinan A. Nah, setelah itu untuk C-nya nanti kita jumlahkan atau kita lihat hasilnya. Di sini A3-nya minus 1924595 dibagi dengan determinan A. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari A, B, C-nya, kita kalkulasikan berdasarkan model regresi. Model regresi di mana Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B2 dikali X3 dan seterusnya. Sebelumnya telah diketahui bahwa X1 itu 250, kemudian X2-nya 100, maka tinggal kita kalkulasikan dari rumus yang ada. Berarti Y sama dengan A-nya berapa? A-nya kita dapat setelah kita bagikan determinan A1 dibagi dengan A tadi, kita dapatkanlah hasil sebesar 40,263. Kemudian ditambah dengan B2. B2 ini setelah kita kalkulasikan tadi, maka didapatkanlah hasil 0,482 dikali dengan X1. Kemudian ditambah dengan B3. B3 tadi berhubung karena A3-nya kita dapatkan kan min nih. Nah, berarti min 0,015 dikali dengan X2. Nah, tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 40,263 ditambah 0,482. X1-nya berapa? X1-nya 250. Setelah kita dapatkan, kemudian kita tambah dengan minus 0,015. 015 kemudian dikali X2. X2-nya berapa? 100. Tinggal kita kalikan saja. Kemudian kita kalkulasikan, didapatkanlah hasil 145,685. Nah, itu untuk regresi linier berganda. Kemudian yang terakhir ada regresi linier kuadratik. Regresi linier kuadratik ini kita akan menghitung juga dari tabel data, di mana di sini sampelnya sudah kita
tuliskan sebelumnya dan sudah kita dapatkan di sini. Kita akan mencari XI kuadrat. Berarti X-nya itu kalori value ini. Berarti X sama dengan perhitungan sebelumnya bahwa kita harus mengkalkulasikannya. Jadi 4,5 kuadrat dikali dengan 4,5. Berarti 4,5 dikali 4,5 didapatlah hasil 20,25. Nah, sama dengan data kedua sampai ke-7. Seperti itu juga. Jadi tinggal dikuadratin, kita kalikan, kemudian kita kalkulasikan, didapatkanlah hasil seperti yang tertera. Selanjutnya, itu Y1. Mohon maaf, di sini selanjutnya X1 pangkat 3. Berarti di sini kita juga mengkalkulasikan dengan hal yang sama seperti X1, cuma di sini pangkatnya pangkat 3. Artinya di sini 4,5 pangkat 3. Jadi 4,5 dikali 4,5 dikali 4,5. Kalau di Excel kita ngitungnya langsung saja otomatis nanti sama dengan sigma. Berarti di sini setelah kita kalkulasikan didapatkanlah hasil misal di data pertama 4,5 pangkat 3 berarti dapatkan hasil 91,125. Sama juga untuk tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya juga sama. Kita kalkulasikan, didapatkanlah hasil seperti data berikut. Kemudian X1 pangkat 4. Berarti bertambah lagi kan? Bertambah lagi angkanya kuadratnya, berarti tinggal kita kalkulasikan lagi. Jadi 4,5 pangkat 4. Jadi 4,5 dikali 4,5 dikali 4,5 kali 4,5. Nanti langsung saja kita menggunakan rumus untuk mengkalkulasikannya. Nah, didapatkanlah hasil seperti berikut. Selanjutnya, itu XI dikali dengan YI. Kolom XI dikali YI, di sini bisa kita lihat XI-nya 4,5, kemudian YI-nya 30. Tinggal kita kalkulasikan saja. 4,5 dikali 30, dapatlah hasil 135. Sama untuk data di bawahnya. Tinggal kita kalkulasikan saja, dikalikan, kemudian kita dapatkan hasil seperti berikut. Nah, selanjutnya, di sini ada XI kuadrat dikali dengan YI. Berarti XI kuadratnya kita dapatkan hasil ini. Kemudian dikalikan dengan YI. Berarti ini misal di data pertama 30 dikali 20,25. Berarti misal dapatlah hasil 607,5. Nah, kita dapatkan. Kemudian untuk data berikutnya sama juga. Kita kalkulasikan juga. Misal 20 dikali 22,0,9. Dapatlah hasil ini. Dan seterusnya juga sama untuk sistem perhitungannya. Next, selanjutnya. Kita jumlahkan hasil dari XI-nya. Dari data ini didapatkanlah hasil. Kemudian YI-nya juga sama, kita kalkulasikan, kita dapatkan hasil 141, kemudian XI kuadratnya kita dapatkan hasil 217,1, selanjutnya XI pangkat 3, kemudian kita kalkulasikan hasilnya, kita jumlahkan, dapatlah hasil 1268,316, kemudian XI pangkat 4-nya kita tambahkan, kita jumlahkan, kita kalkulasikan, didapatkanlah hasil 7666,6934. Selanjutnya, XI dikali YI, kita jumlahkan, didapatkanlah hasil 748,6. Kemudian untuk XI kuadrat dikali YI, di sini kita kalkulasikan, didapatkanlah hasil 4084,04. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhitungkan karena dari regresi kuadratik ini, maka rumus yang akan kita gunakan nantinya ini. Y sama dengan hasil dari penghasilan ini. Nanti kita bahas. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini kita
dapat menghitung dengan metode persamaan terkecil. Menggunakan metode persamaan terkecil, di sini didapat ada rumus tertera bahwa XI dikali XI, sigma XI, sigma YI, kemudian A, B sigma XI, kemudian C sigma XI kuadrat. Kemudian sigma XI dikali YI, kemudian sigma XI, kemudian B dikali sigma XI kuadrat, kemudian C dikali sigma XI pangkat 3. Kemudian di sini ada sigma XI kuadrat dikali Y, kemudian sigma XI kuadrat, kemudian B dikali sigma XI pangkat 3, kemudian C dikali sigma XI pangkat 4. Nah, tinggal kita masukkan nilai saja. Kita masukkan nilai di sini, misal dari sigma YI. Sigma YI di sini kita dapatkan hasil 141. Nah, tinggal kita masukkan nih. Kemudian A-nya berapa? 7. Berarti sampel dari ini kan, kita masukkan. Kemudian XI-nya berapa? Kita masukkan XI di sini. Nah, kemudian ini kita masukkan sigma XI kuadrat. Kita dapatkan hasil ini, kita masukkan lagi, kemudian XI dikali YI-nya, kita dapatkan hasil ini, kita masukkan kembali, kemudian sigma XI kita masukkan lagi. Ini, kemudian sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat di sini kita masukkan. Kemudian sigma XI pangkat 3. XI pangkat 3 kita kalkulasikan juga. Kemudian di sini juga sama. Kita masukkan lagi sigma XI kuadrat dikali Y. Sigma XI kuadrat dikali Y kita masukkan. Di sini kita dapatkan hasil ini. Kemudian kita masukkan lagi sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat kita dapatkan hasil ini. Kita masukkan. Kemudian B sigma XI pangkat 3. Nah, kita masukkan lagi angkanya, kemudian sigma XI pangkat 4. Kita masukkan juga hasil dari sini, kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya menghitung inverse matrix. Jadi di sini, setelah kita dapatkan hasil dari persamaan terkecil menggunakan rumus persamaan terkecil, di sini kita masukkan data, di mana di sini setelah kita masukkan angka-angka dari sini, maka didapatkanlah hasil inverse di sini. Hasil inverse ini merupakan perkalian matriks. Perkalian matriks di sini. Setelah kita masukkan ini kita kalkulasikan dulu. Jadi di sini kita blok nantinya, kemudian kita klik sama dengan min inverse, kemudian sama dengan, kemudian ditambah kontrol plus klik shift sama dengan enter. Nah, setelah kita kalkulasikan nanti didapatkanlah hasil ini untuk hasil inverse matrix. Kemudian setelah kita dapatkan hasil inverse matrix ini dari kolom kuning kemudian ungu, maka selanjutnya kita masukkan ke model regresi kuadratik. Di sini matriks yang sebelah kanan berwarna ungu dihitung nilai inverse-nya. Nilai inverse dikalikan dengan nilai sebelah kiri berwarna kuning. Artinya kita nanti kalikan. Selanjutnya di sini kita dapatkan untuk yang kolom ini tetap sama, ini sama. Nah, jadi
hasil akhirnya kita dapatkan nih setelah kita kalkulasikan, sama seperti yang seperti ini. Nanti kita tinggal ketikkan saja rumus untuk mendapatkan hasil ini. Jadi di sini perkali hasil inverse-nya ini didapatkan dari perkalian matriks berwarna kuning dan juga warna biru atau ungu. Jadi setelah kita kalikan, kita kalkulasikan hasilnya dengan rumus mean inverse, kemudian sama dengan, lalu kita klik data yang akan kita inverse, kemudian di sini kita Ctrl Shift, kemudian kita Enter. Nah, sehingga didapatkanlah untuk A-nya itu di sini 104,6979, kemudian B-nya minus 25,71,9, kemudian C-nya kita dapatkan hasil 2. Jadi, setelah kita dapatkan angka-angkanya, langsung saja kita masukkan ke model regresinya. Jadi, Y sama dengan 104 dikurang dengan 104,7. Kemudian sini karena di sini minus B-nya, jadi kita masukkan minus 25,7 dikali X, kemudian ditambah 1,8 X kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan model regresinya, selanjutnya kita akan meng-cross-check dengan Excel Auto hasil dari regresi kuadratik yang kita dapatkan. Jadi di sini untuk membuat ini nanti kita bisa klik insert, kemudian kita pilih ini nanti, kemudian kita tinggal masukkan saja berapa nilai X. X-nya ini kan kita dapatkan ini. Nah, X-nya ini kita masukkan, kemudian kita masukkan nilainya juga. Nilai X-nya berapa, kemudian nilai Y-nya berapa. Setelah kita kalkulasikan, kita masukkan sehingga didapatkanlah grafik kita seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.